Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya channel Baru Vlogger. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Teman-teman, kali ini saat ini Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya juga mengalami hal yang sama, keadaan sehat dan rezeki yang lancar dan melimpah tentunya. Teman-temanku semuanya, kali ini saya akan berbagi kiat, yaitu 5 langkah agar kita sukaria dalam menjalani profesi kita sebagai seorang YouTuber. Jadi kalau kita punya profesi, punya pekerjaan, maka kita harus mencintai atau menyayangi profesi kita, biar tidak timbul rasa tertekan, rasa malas, rasa bosan dalam kita menjalani profesi kita. Saya mengatakan secara pribadi pada individu saya punya profesi sebagai seorang YouTuber. Meskipun mungkin dianggap profesi sebagai YouTuber itu seakan guyonan belaka atau tidak sungguhan, tapi saya mengatakan sebagai seorang YouTuber adalah sebagai sebuah profesi. Teman-teman semuanya, langkah yang pertama adalah satu, cintai. Jadi mencintai, kita mencintai YouTube. Artinya YouTube tersebut kita artikan sebagai sebuah profesi yang harus kita cintai. Jadi kalau saya mencontohkan, kalau kita punya rasa cinta, maka keadaannya lain. Apa yang kita lakukan pada hal yang itu memang kita cintai. Misal seorang remaja yang saat ianya memiliki rasa asmara pada selainnya, maka mungkin yang ia lakukan adalah apapun akan ia lakukan, yang penting orang yang dicintainya menjadi bahagia. Demikian pula menjadi seorang YouTuber, kalau kita tidak sanggup untuk mencintainya, artinya kita tidak akan bisa totalitas dalam mengupayakan kesempurnaan kita dalam menjadi YouTuber. Jadi itu yang pertama atau satu. Yang kedua adalah sayangi. Jadi kalau sayangi ini artinya kalau kita menyayangi YouTube, ya, menyayangi YouTube itu bukan berarti terus sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang kita menyayanginya karena kita anggap itu sebagai sebuah profesi, sebagai sebuah platform untuk kita kemudian bisa menjadi, untuk kemudian kita pada akhirnya bisa mendapat income dari YouTube atau dapat berekspresi, mengekspresikan diri kita menjadi seorang YouTuber. Untuk yang ketiga adalah ciptakan suasana, termasuk langkah untuk kita sukaria menjadi seorang YouTuber adalah yang ketiga, ciptakan suasana. Karena kalau kita tidak pandai, tidak gemar menciptakan suasana, yang ada adalah keadaan kita monoton, dan di kemudian hari kita bisa menjadi bosan. Setelahnya itu kita enggan untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi suasana ini patut dan perlu kiranya selalu kita bangun, selalu kita bina. Nah, bagaimana untuk agar selalu tercipta suasana, semisal suasana yang selalu sukaria? Termasuk terapkan berbagai macam kiat, baik itu melalui inisiatif pribadi atau setelah kita dapat referensi dari video-video yang lain, atau setelah kita membaca blog semisal tentang YouTube. Nah, di
situ kita bisa menarik kesimpulan. Ini suasana yang tepat itu saat ini harus seperti apa. Nah, di situ biar tujuannya tidak timbul rasa bosan. Ciptakan suasana. Penting dan perlunya kita selalu update suasana. Jadi kalau kemarin mengalami suasana demikian, saat ini kita berupaya untuk mengalami suasana yang lain. Jadi tiap kali segmen kita berupaya untuk bikin atau buat suasana yang berbeda. Karena suasana yang monoton, yang tidak ada perubahan itu, kita orang hidup itu tidak hanya sebagai YouTuber. Kalau suasananya tetap tanpa perubahan, kadang adalah yang terjadi itu rasa bosan. Yang hinggap itu rasa bosan. Sudah manusiawi gitu. Jadi, untuk yang berikutnya adalah nikmati proses. Jadi yang namanya proses itu kadang lebih-lebih kita generasi milenial ini, proses itu kadang dianggap sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Berproses maunya instan, saat ini kita upayakan langsung kita dapat hasil, saat ini kita masak langsung bisa kita makan. Ini generasi saat ini butuh yang instan. Nah, maksud saya kembali pada menikmati proses ini, karena dalam proses itu kita anggap sebagai sebuah perjuangan. Di situ kita akan merasakan berbagai macam aneka rasa yang itu kadang mengenakkan dan tidak jarang pula juga sangat menyayat atau menyakitkan. Jadi kalau kita tidak sanggup untuk menikmatinya, saat kita senang mungkin kita bisa menerima keadaan. Tapi lain halnya saat kita kondisinya down, kondisi kita letih, kondisi kita seakan tak berdaya, mungkin kita akan mengakhiri apa yang sudah selama ini kita upayakan. Terus yang kelima adalah langkah sukaria kita menjadi YouTuber. Yang kelima, inovasi. Inovasi ini perlu dalam bidang apapun. Kalau gak pandai tentang inovasi, maka dia akan tertinggal. Itu pasti. Itu sudah seakan rumus. Ciptakan inovasi, selalu update tentang inovasi terbaru. Kalau kemarin saya berinovasi semisal bikin vlog ini itu, yang saat ini harus saya perbarui. Jadi mungkin audien yang akan melihat atau mengetahui keadaan kita sudah selalu ada perubahan atau perkembangan di masa ke depan. Jadi tidak stagnan, tidak diam di tempat, tapi selalu jalan ke depan untuk menuai sebuah kemajuan. Ini penting dan perlunya inovasi dalam kita bikin video atau kita peran kita sebagai seorang YouTuber. Inovasi itu di bidang apa kalau kita sebagai seorang YouTuber? Ya macam-macam. Inovasi itu macam-macam. Jadi inovasi itu bisa berbagai macam sisi kita upayakan. Semisal kita upayakan dari kelengkapan kita dalam bikin video atau vlog atau kita sebagai YouTuber, dari segi kostum kita perhatikan, dari segi background yang ada di belakang juga kita perhatikan. Mungkin kita perhatikan semisal dari segi warna atau custom yang perlu diterapkan. Terus dari semisal intinya apa, mengenai ciri fisik mungkin. Kalau kita ingin keadaan kita selalu berubah, selalu kita perhatikan. Itu penerapan inovasi. Teman-teman semuanya, dari 5 uraian ini, yaitu 5 langkah sukaria kita menjadi seorang YouTuber. Ini kalau kita mampu atau bisa menerapkannya dengan baik, saya yakin keadaannya akan menjadi sebuah tuntunan atau bimbingan kita semakin hari kian berkembang atau kian maju.
teman-teman semuanya, dikatakan YouTuber itu bisa berkembang maju tidak hanya memang kualitas videonya lebih baik, kualitas karyanya lebih baik, tapi penilaiannya juga jumlah viewer atau jumlah subscriber juga bertambah, jumlah tayangan bertambah, jumlah subscriber bertambah. Karena saya melihat juga ada di antara kalangan YouTuber yang itu sudah saya anggap videonya bagus, videonya sudah sempurna, hampir sempurna atau bahkan sudah sempurna. Tapi kalau saya melihat viewer kok nggak begitu banyak. Artinya apa? Mereka sanggup membuat atau membuat video dengan sempurna, tapi audien kurang begitu menyukai videonya. Nah, ini juga saya anggap kurang begitu berhasil mengenai pangsa pasarnya. Jadi kalau saya selalu mencontohkan orang punya makanan yang baik atau barang dagangan yang bagus, tapi kok kenapa nggak banyak yang berminat orang untuk menghendaki apa yang ia jajakan. Nah, ini juga sebuah masalah. Jadi jangan kita berpikir satu sisi, yang penting saya berkarya dengan baik, saya berkarya dengan optimal, hasilnya sudah baik, semua sudah positif, terserah nanti ada yang mau atau enggak, terserah, yang penting karya saya sudah bagus. Ini jangan berpikir demikian. Dua sisi harus kita perhatikan. Satu sisi kita punya produk yang bagus, di sisi yang lain juga kita berpikir tentang konsumen, bagaimana konsumen itu bisa menikmati karya saya dengan sukaria, dengan rela, dan pada akhirnya mereka menjadi penikmat setia daripada video kita. Ada pula bahkan juga kadang itu videonya kurang begitu sempurna, masih amatiran, tapi audiennya banyak, konsumennya banyak. Saya juga memperhatikan di situ. Berarti tidak lantas